Saya Devi Mega Putri dengan NPM 28272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah administrasi sistem jaringan, tepatnya di lab 2, yaitu install Docker dan konfigurasi. Buat video hands-on untuk install Docker sampai dengan pushing Docker image ke Docker repository. Jadi di sini sudah diberikan link untuk tutorial installnya. Kita buka aja. Oke, langkah pertama kita masuk ke server kita atau Ubuntu kita. Di sini saya sudah masuk. Kita update dulu supaya package di repository itu udah versi terbaru semua. Nah, sudah. Di sini saya akan melakukan praktiknya menggunakan putih, dan untuk masuk ke putih kita cek terlebih dahulu IP kita. Nah, di sini IP saya 192.168.1.6. Jadi kita buka di putihnya. 192.168.1. Nah, enter, kita login. Nah, sudah. Jadi di sini kita lihat tutorial how to install Docker on Ubuntu step by step guide. Kita langsung masuk. Dia disuruh update repository lagi, package. Kita coba update lagi di sini. Sudah. Lalu di sini next install a few prerequisite package with let apt use package over HTTPS. Kita salin aja ini. Mungkin kita translate terlebih dahulu supaya lebih paham ya. Nah, selanjutnya install beberapa paket. Prasyarat yang mungkin apt penggunaan paket melalui HTTPS. Kunci GPG untuk do you want to continue? Yes. Nah, sudah. Terus selanjutnya tambahkan kunci GPG untuk repository Docker resmi ke sistem Anda. Sudah. Lalu tambahkan repository Docker ke sumber apt. Sudah. Lalu kita update lagi untuk memperbarui package di repository ini.
Sekarang kita berberi udah. Pastikan Anda menginstal dari App Store atau App Store Ubuntu default. Output dari ini Docker CE install version table ya. Sudah sesuai kan? Pastikan bahwa itu Docker CE sebelum terpasang, tetapi kandidat untuk instalasi berasal dari versi Docker untuk Ubuntu. Terakhir, install Docker. Itu sudah. Docker seharusnya sudah terinstall, daemon sudah berjalan, dan proses sudah diaktifkan untuk dijalankan saat boot. Periksa apakah sudah berjalan. Kita coba cek status Dockernya. Nah, sudah aktif ya, running. Nih, output yang dihasilkan seharusnya mirip dengan berikut ini, yang menunjukkan bahwa layanan tersebut aktif dan berjalan. Ini Docker service application, system settings. Sudah ya. Menginstal Docker sekarang memberi Anda tidak hanya layanan Docker daemon, tetapi juga Docker utilitas baris perintah. Untuk lain Docker, kita akan belajar cara menggunakan Docker perintah tersebut. Nah, kita masuk ke langkah 2, yaitu menjalankan perintah Docker tanpa sudo. Masih dibuat selama proses instalasi. Jika Anda mencoba jalan seperti ini. Langsung ini aja ya. Ini harus untuk menerapkan keanggotaan baru, grup yang baru keluar dari server lalu masuk kembali atau ketik berikut ini. Tapi kalau fail, diminta memasukkan kata sandi kurang dulu. Kita ulang coba ya. Authentication failure. Kita tanya AI terlebih dahulu.
salah sintak. Pastikan bahwa pengguna sekarang telah ditambahkan Docker dengan mematikan Devi. Sudah ya, sama ini Devi. Jika kamu melakukan memberitahu grup yang bukan akun Anda, nyatakan secara eksplisit menggunakan perintah pengguna. Jika Anda menyentuh tembok penjahat, tambahkan perintah. Kita masuk ke langkah 3, menggunakan perintah Docker. Penggunaan Docker terjadi memberikan serangkaian opsi dan perintah yang diikuti oleh sintak melulu seperti ini. Untuk melihat opsi yang tersedia untuk perintah tertentu, kan keusahaan sistem secara keseluruhan Docker. Bekerja dengan Docker Image, langkah 4. Untuk memeriksa apakah Anda dapat mengakses dan mengunduh image dari Docker Hub, ketik hello from Docker, this message, ya betul. Terus Anda dapat mencari image yang tersedia di Docker Hub dengan menggunakan Docker perintah seperti search subperintahnya. Misalnya untuk image Ubuntu, kita coba ya. Output name Ubuntu. Jalankan perintah berikut untuk mengunduh Ubuntu Citra resmi ke PC. Mesin default sama. Tunggu berarti. Untuk melihat gambar yang telah diunduh, kita lihat. Oh, saya di sini mempunyai Hello World tadi. Terus kalau untuk yang lainnya ini beberapa repository saya. Ubuntu dan Hello World ada ya, Ubuntu dan Hello World. Langkah 5, kita akan menjalankan kontainer Docker-nya. Sebagai contoh, mari kita jalankan sebuah kontainer menggunakan image Ubuntu terbantu. Kombinasi dari switch, min-i, dan min-t memberi Anda akses shell interaktif ke dalam kontainer.
Ya, sudah masuk ya outputnya sama. Perhatikan ID kontainer di command prompt. Dalam contohnya ID-nya, Anda akan membutuhkan ID kontainer tersebut untuk mengidentifikasi kontainer. Sekarang Anda dapat menjalankan perintah apapun di dalam kontainer. Misalnya, mari kita perbarui basis data. Oh ya, kita coba perbarui package. Kemudian install aplikasi apapun di dalamnya. Mari kita install Node.js. Sekarang kita install Node.js ya. Ini menginstal Node.js di dalam kontainer dari repository resmi Ubuntu. Setelah instalasi selesai, verifikasi bahwa Node.js telah terinstall dengan perintah node -v. Ya, sudah terinstall ya. Di sini saya menggunakan versi 18.19.1. Langkah 6. Mengelola kontainer Docker. Setelah menggunakan Docker untuk beberapa waktu, Anda akan memiliki banyak kontainer aktif yang berjalan tidak aktif. Untuk melihat kontainer, kita cek kontainer yang aktif di Docker ini dan juga yang tidak aktif dengan perintah docker ps. Oh, kita exit terlebih dahulu. Nah, kita docker ps. Nah, di sini oh ya, di sini kontainer saya ada node-RED, dia statusnya aktif. Sesuai sama yang ada di contoh ya, outputnya ini ada kontainer ID, image, comment, dan create. Jadi sudah berhasil dalam tutorial ini. Kita telah mulai dari kontainer satu dari Hello World image dan satu dari Ubuntu image. Kedua kontainer tersebut sudah tidak berjalan lagi, tapi masih ada di sistem Anda. Untuk melihat semua kontainer aktif dan tidak aktif, jalankan docker ps dengan -a. Oke, docker ps -a. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kontainer ya. Yang pertama Ubuntu, dia tidak aktif, lalu Hello World tidak aktif, Eclipse Mosquito tidak aktif, InfactDB tidak aktif, Node-RED aktif, hanya Node-RED yang aktif. Nah, sama kan? Next, untuk melihat kontainer tersebut terbaru yang Anda buat, berikan kita coba kontainer yang baru saja saya buat ini Ubuntu. Ya, sama. Untuk memulai kontainer yang berhenti, gunakan perintah run start diikuti dengan ID kontainer atau nama kontainer. Coba kita start Ubuntu ya, berarti kan bisa pakai ID, bisa pakai ID aja kita. Nah, coba sekarang kita cek statusnya lagi, apakah Ubuntu-nya sudah aktif. Ubuntu, nah sudah statusnya up ya, sudah aktif. Nih. Untuk menghentikan kontainer yang sedang bercampur docker stop diikuti dengan ID atau nama klik. Kali ini kita menggunakan nama ini tidak usah dipraktikan karena dia memberhentikan. Terus juga di sini menghapus. Langkah 7. Menerapkan perubahan dalam kontainer ke citra Docker.
Ini kita ganti namanya Devi, terus ID-nya terus ini nah respon from no search container. Oh, salah ya. Ini enggak sih? Kita tukar ini coba. Devi Ubuntu Node.js. Nih, sudah berhasil ya. Angka 8 mendorong C terdekat ke repository Docker. Pertama-tama masuk ke Docker Hub. This token can be used instead to create a path visit. Nah, apa ini? Coba ini kita buka apa ini? Di sini kita login.
Tapi ini enggak sih, kayak passwordnya apa lagi? Salah password. Kita reset password aja kali ya. Passwordnya coba
Iya, ini enggak sih. Saya prosesnya mungkin membutuhkan waktu untuk bisa selesaikan karena mengunggah gambar, tapi setelah selesai hasilnya akan terlihat seperti ini. Push, push. Setelah mengunggah gambar ke registry, gambar tersebut akan terdaftar di dashboard akun Anda seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Coba kita lihat. Selesai. Tunggu sampai selesai. Sampai statusnya push semua. Nah, sudah ya. Sudah terpas semua. Jadi coba kita lihat di repository. Nah, sudah nambah. Ini sebelumnya saya mempunyai ini, terus sekarang saya menambahkan image Ubuntu Node.js kan. Sudah ada. Ya, tadi saya sudah preparing juga ya di sini. Harusnya sudah selesai karena tugasannya sampai dengan pushing Docker image ke Docker repository. Jadi saya sudah nge-push Docker image yaitu Ubuntu Node.js ke repository Devi Nigia. Jadi sudah selesai. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.